namanya pakai cinta belakangnya gitu. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan gelombang cinta yang akan dibacakan oleh ibu saya tersayang. Ibu saya sudah siap untuk membacakan gelombang cintanya Buya. So, teman-teman ibu dan bapak, mari kita simak gelombang cintanya Buya Syakur. Malam hari ini judulnya Makna Perhatian dalam Berbagi Penderitaan, dan nanti kita akan sama-sama mengapresiasi. Oke, kalau begitu, Mam, sudah siapkah? Silahkan. Di-unmute dulu boleh, Mam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Buya, Mbah Tejo, Agus, dan seluruh keluarga besar Dialog Positif. Malam hari ini ada puisi Buya yang dipercayakan saya baca. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Makna perhatian dalam berbagi penderitaan. Sebelum engkau memberikan sesuatu kepada siapapun, hendaknya engkau tahu lebih dahulu berapa besar nilainya. Jangan sampai pemberianmu jatuh ke tangan orang yang tidak mampu menilai. Kemudian juga jangan engkau berikan sesuatu yang bernilai terlalu banyak kepada seseorang yang punya daya tampung terlalu kecil. Apa saja yang telah ditolak oleh logika, sulit rasanya dapat diterima oleh rasa. Setelah engkau melihat sendiri peristiwa yang menimpa dirimu, pergaulanmu telah masuk musim panas. Akan engkau lihat sendiri banyak dedaunan yang mulai berjatuhan satu persatu. Akan terjadi seleksi alami, teman palsu pasti akan berguguran. Bila terjadi demikian, jangan pernah ragu. Jalan terus pantang mundur, wahai kekasihku. Sekalipun kau harus melawan arus, seekor burung akan terbang semakin tinggi ketika melawan arus angin. Satu kalimat motivasi yang telah kusampaikan kepadamu pada saat engkau sedang terjatuh adalah jauh lebih baik daripada sanjungan-sanjungan yang aku limpahkan kepadamu pada saat engkau mencapai keberhasilan. Percayalah wahai kekasihku, aku selalu mendengarkan suaramu dari balik tutup mulutmu dengan jelas dan gamblang, bahwa engkau sedang merintih kesakitan karena dikhianati oleh orang yang telah banyak menyimpan rahasiamu. Terlalu mudah orang mempercayai berita-berita buruk tentang dirimu. Sebaliknya, terlalu sulit mempercayai berita-berita yang hebat tentang dirimu. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitarmu iri hati terhadap dirimu, seolah engkau memiliki dunia seisinya, padahal yang kau miliki hanya segenggam hati yang baik. Alangkah indahnya hidup ini, andaikan kita masing-masing memahami dulu tentang diri sendiri sebelum mencari orang lain yang mau memahami diri kita. Apapun yang sudah terlewat namanya kenangan. Seandainya apapun adanya kenangan itu, hendaknya selalu engkau katakan selamat tinggal. Jangan engkau katakan sampai jumpa lagi. Kekuatan yang engkau miliki, wahai kekasihku, ternyata bukan ucapanmu dan juga bukan perbuatanmu, melainkan sikap diammu yang sangat luar biasa.
Memang betul perhatian yang muncul dengan sendirinya jauh lebih indah daripada perhatian karena desakan. Pasti rasanya akan menjadi hambar. Sekalipun dalam hidupku belum pernah membaca cerita kehidupan yang happy ending. Namun demikian aku tetap yakin. Aku masih percaya di langit sana masih tersimpan cerita indah. Sekalipun aku belum sempat dapat membukanya. Mereka menduga dengan sikap pura-pura tidak tahu akan menjadi daya tarik yang hebat, membuat persahabatan semakin akrab. Mereka tidak tahu. Gara-gara sikap pura-pura tidak tahu, justru aku kehilangan banyak sahabat. Mungkin yang lebih baik adalah menjaga jarak saja. Tetapi mesti dipahami pula bahwa jaga jarak itu bukan karena sombong, tetapi dengan tujuan supaya saling menghormati dapat dilanjutkan. Karena ungkapan sehari-hari dalam pergaulan selalu saja di belakang ungkapan aku baik-baik saja. Dan kata-kata aku agak sakit yang tersembunyi. Akan tetapi ketika aku selalu optimis dalam segala hal, itu juga bukan berarti aku buta dan tuli. Juga bukan berarti aku tukang menghayal. Melainkan aku benar-benar realistis. Aku sangat sadar bahwa dalam kehidupan ini berapapun banyak persoalan yang muncul, selalu saja ada jalan keluar. Jangan sekali-kali engkau menghakimi sendiri atas segala keputusanku sebelum engkau mengetahui alasan dan argumentasi yang terbangun dalam pikiran. Lalu, jangan pula terburu menilai alasan-alasanku. Pasti nanti engkau salah. Karena engkau belum pernah mengalami langsung kehidupan yang aku alami. Engkau akan menjadi gadis cantik yang anggun. Bukan hanya sekedar cantik saja. Pertama, yang akan melahirkan keanggunanmu adalah ketika engkau mampu mengukur omonganmu. Sedangkan yang akan membuat engkau selalu cantik adalah senyummu. Tidak terlalu penting sesuatu yang indah itu panjang umur selamanya. Yang penting pada suatu saat aku pernah merasakan bahagia. Pada suatu saat aku pernah merasakan kebahagiaan. Dengan logika sederhana saja sudah dapat dipahami. Di dalam kehidupan di dunia ini mustahil ada sesuatu yang abadi. Apa saja yang pernah engkau alami akan segera berubah menjadi masa lalumu, kecuali saat-saat hatimu terluka. Aku selalu terbayang dalam ambang sadarmu sampai di penghujung hidupmu. Aku jujur saja, wahai kekasihku, aku telah dapat menangkap keperkasaan, yaitu suatu saat engkau telah menunjukkan kemampuanmu untuk menghimpun kembali cita rasamu yang berserakan kemana-mana. Padahal pada saat itu banyak sekali orang yang menduga bahwa kehidupan yang telah engkau bangun dengan kokoh sudah runtuh. Tetapi juga aku dapat merasakan penderitaanmu yang bersangatan ketika engkau menangis sendirian dengan memeluk bantal, dengan tidak mengeluarkan keluh kesah sedikit pun. Malah semua orang menduga engkau sedang tertidur lelap.
Ketika engkau mampu menjaga ketenangan hatimu pada saat engkau sedang marah, ketika engkau memperlihatkan kebahagiaan kepada orang lain, padahal pada saat itu engkau sedang menderita. Ketika engkau mampu tetap tersenyum di hadapan banyak orang, padahal pada saat itu engkau sedang ingin menangis. Ketika engkau mampu memberikan perhatian kepada orang lain, padahal pada saat itu engkau mengalami luka di hati. Itu semuanya dapat aku tangkap dengan jelas. Sehingga aku yakin engkau adalah perempuan yang anggun, cantik jelita, dan hebat. Hebat dalam segala hal. Ketika aku mengatakan, aku mencintaimu, kuucapkan dengan rasa bangga dan besar hati. Ketika aku ditanya oleh seorang temanku yang ingin tahu seperti apa cantiknya perempuan yang sangat aku cintai, cantik mana dibandingkan dengan bulan di langit? Ku jawab dengan santai saja. Ketika aku sedang menatapi wajah kekasihku, bulan di langit terlupakan. Tetapi ketika aku sedang melihat bulan di langit, selalu mengingatkan diriku kepada wajah kekasihku yang jauh lebih bersinar dan lebih cemerlang. Betapapun hebat dirimu, masih bisa terus ditingkatkan, bukan hanya cantik, jelita, dan anggun, serta hebat. Tetapi masih dapat ditingkatkan lagi, engkau bisa menjadi gadis cantik yang berwibawa. Caranya adalah berjalan terus. Bagaimana engkau bangkit sendiri ketika sedang terpuruk, tanpa minta bantuan kepada siapapun. Dari sudut-sudut pandang yang lain, engkau tetap sebagai manusia biasa. Selalu ada kekurangan-kekurangan. Tetapi kebanyakan orang sulit untuk mengenali kekurangan dirinya sendiri. Sebabnya orang itu menghadapi kesulitan untuk mengenali kekurangannya sendiri. Wahai kekasihku, adalah karena setiap manusia pasti mencintai dirinya sendiri. Orang sedang jatuh cinta pasti tidak mampu melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada orang yang dicintainya. Sehingga dengan ampun, aku tidak mampu untuk mengurai kekurangan-kekurangan diri. Di hatiku kita masing-masing, wahai kekasih, terdapat ruang yang terkunci rapat. Kita merasa khawatir ada orang yang mengetuknya. Karena seringkali kita merasakan rasa sakitnya. Tampil berpura-pura bahagia mudah dilakukan. Tetapi ketika sedang merasakan sedih, sangat sulit rasanya untuk disembunyikan. Ketika engkau terdiam diri pada saat mendengar pendapat orang yang tidak dapat engkau terima, berarti itu suatu penghormatan. Ketika engkau berdiam diri dengan tubuhnya, pada saat engkau mendengarkan orang mengucapkan kata-kata yang tidak elok, berarti itu namanya kekuatan. Tetapi ketika engkau berdiam diri terhadapku, itu artinya sangat menyakitkan. Aku hanya ingin mendengarkan keputusanmu secara jujur. Tidak perlu ada kepura-puraan, hanya untuk menyenangkan hatiku.
Apakah engkau bersedia berbagi kebahagiaan dan penderitaan bersamaku? Jawabanmu tiba-tiba mengejutkan. Apakah penderitaan perlu dibagikan? Maksudku dalam suka dan duka selalu bersama. Kusangkal cepat. Engkau hanya tersenyum mendengar jawabanku. Apakah engkau masih berharap kekasihmu akan kembali? Pertanyaanku seperti itu membuat engkau seperti agak terkejut. Dia telah mengkhianati cintaku. Dia pergi setelah banyak menyimpan rahasia diriku. Jawabmu kemudian. Sambil mengibaskan rambutmu yang panjang, terurai ke belakang punggungmu, lalu engkau menarik nafas panjang, dan engkau menghembuskan dengan keras, seperti ingin melempar kekecewaan jauh-jauh. Kupegang tangan kananmu, terasa bergetar. Kucium tanganmu, terasa dingin seperti salju. Kukatakan dengan pasti, aku mencintaimu. Engkau terdiam. Lalu engkau bertanya dengan suara sangat perlahan. Apakah engkau tidak akan mengkhianatiku? Ku jawab singkat, dapat dipastikan tidak. Engkau menarik tanganmu yang kupegang erat, lalu menggeser rambut yang menutupi alismu. Kemudian engkau selipkan di telingamu. Setelah itu engkau balik bertanya dengan suara yang sangat perlahan sekali, hampir tak terdengar. Apakah engkau tidak kecewa? Ku jawab cepat, dipastikan tidak. Sekonyong-konyong aku menjerit. Pengkhianat itu meninggalkan jejak dalam perutku. Engkau menangis histeris. Kedua telapak tanganmu meremas wajahmu. Segera engkau kupeluk erat. Ku yakin kepadamu. Aku siap berbagi penderitaan bersama. Indramayu 29/12/2020. Buya Syakur Yasin. Terima kasih. Iya, iya.